Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Purwakarta. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di acara pompa kali ini. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amir Asyauki, OSIS Madrasah Aliyah Beras Keterampilan Darul Hikmah Cibatu Purwakarta. Teman-teman sekalian, sebagai peserta didik sekolah menengah, tentu kita tidak asing lagi dengan organisasi kesiswaan OSIS. Dan banyak siswa yang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam pengurus inti OSIS ini. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa itu OSIS. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian OSIS, tapi dari dua sudut pandang saja. Yang pertama dari sudut pandang semantis. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut OSIS dan merupakan organisasi yang resmi di sekolah. Ditinjau dari masing-masing kata, OSIS mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Secara umum, organisasi adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Tapi dalam hal ini yang dimaksud organisasi itu adalah satuan atau kerjasama siswa yang diadakan dalam usaha mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan pembinaan kesiswaan. Yang kedua ada siswa. Siswa adalah sebutan peserta didik yang berada pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang dimaksud juga adalah siswa dari pendidikan sekolah menengah. Yang ketiga ada intra, berarti di dalam. Sebuah organisasi siswa intra sekolah itu terletak di dalam sekolahnya dan di lingkungan sekolahnya yang bersangkutan. Tidak ada hubungannya dengan sekolah yang lainnya dan tidak ada tidak ada hubungannya lagi dengan organisasi di luar sana. Yang keempat itu sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dalam arti sekolah di sini adalah sekolah menengah juga. Lanjut, secara sudut pandang dipantau dari sudut pandang sistemik, OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, di mana para siswa berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Bila OSIS dipandang sebagai sebuah sistem, maka mempunyai ciri pokok. Yang pertama berorientasi pada sebuah tujuan, di mana para OSIS memiliki sebuah planning rencana untuk melakukan sebuah tujuan. Yang kedua adalah memiliki susunan kehidupan berkelompok. Artinya OSIS ini dibagi dalam sebuah struktur atau struktur kepengurusan yang memiliki perannya masing-masing. Yang ketiga memiliki sejumlah peranan. Nah, peranan ini juga balik lagi kepada perangkat OSIS yang dibagi-bagi untuk menjalankan sebuah peran dalam bidangnya masing-masing. Dan yang keempat terkoordinasi. Setiap pengurus OSIS itu terkoordinasi oleh garis koordinasinya masing-masing di dalam sebuah struktur organisasi. Yang kelima yaitu berkelanjutan dalam waktu tertentu. Pasti di setiap OSIS akan melakukan seleksi atau pemilihan, baik pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan kepengurusan untuk melanjutkan generasi-generasi dalam melanjutkan sekolah, dalam melanjutkan program mereka yang belum tercapai atau meningkatkan lagi organisasi kesiswaan di sekolah tersebut. Sebagai organisasi yang resmi, tentu OSIS memiliki dasar hukum tersendiri. Di sini ada beberapa dasar hukum OSIS. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Dan yang nomor kelima adalah
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selain mempunyai dasar hukum, pengertian, OSIS juga memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Di antara tugas pokok pengurus OSIS, yang pertama ketua OSIS. Jadi pada umumnya ketua OSIS itu memimpin organisasi. Semua kepengurusan dia yang mengatur, dia yang membimbing, dia yang mengarahkan dan mengkoordinasi semua seksi-seksi dan kepengurusannya. Lanjut ke wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS di sini bertugas mendampingi ketua dalam melaksanakan tugasnya dan menggantikannya bila ketua OSIS berhalangan. Dan juga memberikan saran kepada ketua OSIS untuk memberikan saran kepada ketua OSIS dalam mengatasi sebuah masalah atau melakukan kebijakan-kebijakan. Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris pun disebut sebagai pendamping ketua dalam melaksanakan tugasnya dan mencatat semua arsip atau semua dokumentasi yang dilakukan oleh OSIS dan mencatat semua program-program yang akan dilakukan dalam tahun masa baktinya tersebut. Lanjut ke wakil sekretaris. Wakil sekretaris pun sama seperti sekretaris, dia membantu ketua dan menggantikan sekretaris bila berhalangan, tapi dia juga membantu wakil ketua OSIS dalam mengkoordinasi seksi-seksi. Lanjut ke bendahara dan wakil bendahara. Segala pemasukan atau segala yang berhubungan dengan uang yang masuk atau yang keluar dalam memenuhi kebutuhan organisasi itu bersangkutan dengan bendahara dan wakil bendahara. Dan mereka pun harus mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Lanjut ke ketua seksi. Ketua seksi di sini bertindak sebagai pemimpin dalam sebuah seksi, di mana mereka mempunyai kewenangan untuk memimpin seksi dalam melaksanakan program-program yang mereka programkan. Dan ketua seksi pun berhak melakukan kerjasama dengan seksi yang lainnya dan juga melaporkan kepada ketua OSIS atas segala pelaksanaan program yang mereka lakukan. Lanjut di dalam pokok-pokok kegiatan seksi. Pokok kegiatan seksi ya. Yang pertama ada seksi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seksi tersebut berhubungan dengan kegiatan keagamaan, kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan benar. Lanjut ke seksi budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Seksi ini menjalankan tugasnya di dalam bidang mengatur siswa dalam pergaulan sehari-hari. Mereka pun yang mengatur siswa dalam kedisiplinan, baik kedisiplinan waktu, disiplin pakaian dan disiplin yang lainnya. Lanjut ke seksi kepribadian unggul wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini berhubungan dengan kebangsaan bela negara. Contohnya yang berhubungan dengan upacara baik upacara hari Senin atau upacara peringatan Hari Besar Nasional itu dilakukan oleh seksi tersebut dan menjaga semua peralatan kebangsaan. Maksudnya peralatan upacara. Lanjut ke seksi prestasi akademik, seni dan atau olahraga. Seksi tersebut bertugas untuk meningkatkan prestasi siswa di dalam sekolah, baik dalam potensi olahraga ataupun seni yang
dengan cara melakukan perlombaan-perlombaan untuk mengetahui kemampuan siswa yang dimiliki di sekolah tersebut. Contohnya kegiatan porak, persenian antar kelas atau kegiatan yang lainnya. Lanjut ke seksi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial. Mereka pun bertugas dan berperan penting di dalam sebuah organisasi, di mana mereka bertugas untuk melakukan regenerasi kepada regenerasi setelah mereka berhenti dari OSIS, dan mereka itu bertugas untuk memilih generasi-generasi bakat-bakat yang terpendam dalam siswa yang lainnya untuk melanjutkan program-program yang belum tercapai ataupun melakukan pembinaan seperti latihan dasar kepemimpinan siswa. Lanjut ke seksi kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Tentunya seksi kewirausahaan ini identik dengan koperasi, dan mereka ini mengatur koperasi supaya berjalan dengan baik dan lancar. Lanjut ke seksi kualitas jasmani, kesehatan dan gizi. Seksi ini bertugas untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Tentunya mereka akan mengaktifkan UKS, karena dimanapun UKS adalah bagian penting dalam sebuah sekolah, karena semua siswa yang sakit biasanya masuk ke dalam UKS ataupun yang lainnya, atau tindakan yang lainnya. Lanjut ke seksi sastra dan budaya. Seksi sastra dan budaya ini juga bertugas untuk mengembangkan minat, bakat, dan prestasi siswa dalam bidang sastra dan budaya. Adapun contoh yang dilakukannya dalam melakukan kegiatan sastra, maksudnya kegiatan lomba sastra atau lomba budaya. Lanjut ke seksi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini bertugas untuk di bidang teknologi dan informasi dan komunikasi. Biasanya ini bertugas di laboratorium komputer. Lanjut ke sini ada visi dan misi. Visi dan misi saya sebagai ketua OSIS yaitu: visi, mewujudkan siswa-siswi Madrasah Aliyah plus keterampilan dan hikmah kokoh dalam imtak, tangguh dalam iptek, serta background madrasah hijau, sehat dan bersih. Dan misi saya yang satu, membangun keimanan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, membentuk karakter siswa yang unggul dari SQ, IQ, dan EQ. Dan yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong aktivitas produktivitas dan juga menambah wawasan peserta didik. Yang keempat, membentuk siswa-siswi yang berkualitas, cerdas, tampil, dan kompetitif sehingga mampu berkiprah di masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan reboisasi lingkungan sekolah. Lanjut kita ke pembahasan program kerja. Adapun program yang diunggulkan yaitu program penghijauan lingkungan. Ya, program ini dilakukan untuk menstabilkan lingkungan sekitar, yang dimana lingkungan pada saat ini dalam situasi yang kurang stabil, karena kita tahu dalam pandemi ini kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Contoh program ini saya akan melakukan kegiatan menanam pohon kembali dan kegiatan jumsi atau Jumat bersih untuk menstabilkan lingkungan supaya bersih dan nyaman serta bebas dari virus dan kuman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Salam pelajar Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.